Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah pagi hari ini dengan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu bagi kepada kami sepanjang tahun 2025, bahwa kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang Kau berkati. Mazmur 33:12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia adalah bangsa yang berbahagia. Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, pemerintahannya, dan suku-suku bangsa yang dipilihnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, memasuki tahun yang baru yang akan Kau persiapkan menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa, kami juga mengangkat tangan kami bagi pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan dan seluruh jajaran pemerintah negeri kami. Engkau memberkati mereka bagaimana mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Kau pilih untuk membawa Indonesia ke dalam destiny-Mu Tuhan. Berkati dalam segala aspek mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau jadikan berhasil sehingga membawa negeri kami Indonesia semakin sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, rencana Tuhan boleh ada kepada mereka sampai dengan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Tuhan Yesus, kami memberkati hamba-Mu Tuhan, kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Berkati Tuhan dan juga dalam setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, membawa api Pentakosta ketiga Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan dan mereka menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami bagi generasi Yeremia, anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau yang melihat jerih payah mereka Tuhan. Jadi mereka tidak akan sia-sia Tuhan, sebab mereka adalah orang-orang yang Kau pilih. Mereka adalah bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan, di mana Engkau memberkati mereka, anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa. Engkau bangkitkan Tuhan generasi-generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Kami serahkan anak muda ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. GBPRJ Shalom. Yang merasakan sukacita, damai, kebaikan dari Tuhan boleh lambaikan tangannya. Siap untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami mau naikkan setiap pujian yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekati hati-Mu, di saat ku berpaling, ku temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku rambah hatimu. Oh, inilah. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari jemaat Tuhan nyatakan hidupku. Amin. Akan kebaikanmu. Ajarku berdiam di hatimu. Saya yakin kita semua di sini sepakat bahwa kita mau terus berdiam dalam hadiratnya Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang begitu luar biasa menyertai setiap kita dari hari ke hari sepanjang tahun 2025. Dan saya yakin jemaat Tuhan mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu dan tepuk tanganmu di atas kepala. Sama-sama kita mau nyanyikan buat Tuhan kita. Come on. Hidupku hanyalah untukmu. Inilah segenap hati kami Tuhan Yesus yang kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Come on GBI PNJ. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami untuk berdiam Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Semangat memuji Tuhan kita, amin. Amin. Karena Dia Allah yang selalu menyertai kita dan Dia adalah Allah yang benar. Sorakan Allah yang selalu ada menjadi gunung batu kita, keselamatan kita sampai dengan hari ini. Haleluya. Dengan semangat itu kita sama-sama katakan. Kau gunung batuku,
Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya suarakan haleluya. Mari dengan iman nyatakan, come on. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu menangkanku. Say, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu ya Tuhan, Kau Alfa dan awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya sekali lagi sorakan haleluya. Tidak pernah Kau meninggalkan setiap kami. Tangan-Mu yang kuat terus mengangkat kami. Gunung batu keselamatan kami. Kami bangga kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Boleh angkat tangan kita sama-sama dan nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah. Boleh sambil tepuk tangan dan atas kepala sama-sama, come on. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah Kau tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Oh yes Lord. Awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Sambil lambaikan tangan kembali. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan. Haleluya. Kami sungguh bangga kepada-Mu ya Tuhan Yesus Allah yang terus ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tiba saja kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Happy New Year 2026.
Mari kita sambut tahun 2026 ini dengan harapan dan semangat baru. Bersama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Mari hadir dalam New Year Special Service dengan tema The Year of Great Commission, Tahun Amanat Agung. Kamis 1 Januari 2026 bersama Pendeta Robertus Purwadi, Ibadah Raya 1 pukul 9.00 dan Evangelis Indri Pardede, Ibadah Raya 2 pukul 11.30. Bertempat di Grand Ballroom, Integrity Convention Center, Mall MGK lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibadah Raya hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church Single Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Young Adult and Couple Service. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita, akan tetapi ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWPRJ pada hari Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, Wanita yang Berdampak, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau adalah Allah yang begitu berkuasa bagi kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang setia. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau nyatakan dengan segenap hati kami mau datang padamu Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Inilah pernyataan iman kami untuk-Mu, Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
keseruan hati kami Tuhan Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Yes, amin, amin. Walau dunia tak tergoyahkan, ku sembah Engkau Yesus. Oh, amin, amin.
rabata kaya lalabaya syakara labaya rabaya rasyigi di. Buya rata kaya namaya rasanya ya lalabaya. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita ada di penghujung tahun 2025. Bukan karena kita kuat dan mampu, tapi karena Tuhan kita, Dia Allah yang begitu setia. Allah yang besar, Allah yang kuasanya luar biasa, selalu ada dan memegang kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara mungkin yang datang dengan keluarga, mari bergandengan tangan. Suami istri saling bergandengan tangan. Hari ini mari naikkan sembahmu yang terbaik. Bukan karena kita mau sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita sudah bersyukur sampai dengan hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna. Kuasanya tak terbatas. Usyakaya lalabaya Syakaya namaya rasyakaya lalabaya. Terima kasih ya Tuhan. Shikira lalabaya takaya lalabaya syakara labuya shikidi. Shana maya rana maya karabara rabaya lalabaya. Ushakara baba shikidi. Shikira lalabaya. Shana maya rabaya shikidi. Huyarana muyara bashika bayarana mayara bashikida la. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Shana mayara bukhara bashara la bayara. Hira bashakara bu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, tak terbatas. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan Yesus, tak terbatas. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang percaya di segala musim. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintai setiap kami ya Tuhan. Proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
tidak terbatas ya Tuhan. Kasih-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas atas hidup kami, menolong kami di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau selalu punya cara untuk membantu dan menolong setiap kami. Angkat tanganmu dan nyatakan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, dan cara-Mu menuntun. Yes. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Anugerah terindah, kado terbesar sudah kami terima dalam hidup kami. Ajari kami supaya kami juga menjadi kado bagi orang lain. Dan kami sadar bahwa pemberian itu sungguh dahsyat bagi kami. Dan buatlah kami sadar untuk kami buka kado itu Tuhan. Kami sadar itu untuk kami. Dan itu sebabnya hari ini kembali firman-Mu yang senantiasa menopang hidup kami. Dan yang hari ini tinggal di dalam kami. Biarlah firman itu yang mengubah kehidupan kami. Dan bahkan menuntun langkah-langkah kami. Khususnya masuk ke dalam tahun yang baru nanti Tuhan. Di balik pintu 2026 kami nggak tahu akan ada apa di sana. Tapi kami tahu satu hal, Yesus sudah ada di sana. Menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Cara-Mu tak terduga, penyertaan-Mu tidak pernah gagal atas anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami punya juru selamat yang ajaib. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Merry Christmas semuanya. Saya
Saya sebenarnya, saya suka cita ya di sini, jangan salah ya. Tapi saya juga looking forward buat minggu depan. Karena saya akan ada sedikit break lah minggu depan. Saya bulan ini tadi barusan saya salah ngitung. Tadi saya barusan hitung lagi, saya ke 15 kota di bulan ini aja. Jadi berarti 1 hari pulang, 1 hari pergi. 15 kota dan ada sekitar 50-an lebih ibadah Natal. Saya datengin kota dari, yang terakhir kemarin kota kecamatan bahkan, namanya kota Pare, kota kecil. Pare, kota kabupaten, kota provinsi, semuanya saya hadir. Dan ada beberapa bahkan desa yang saya hadir. Saya cuma mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu, saya keliling Indonesia lah, saya setiap bulan pasti traveling. Satu hal yang saya lihat 2 tahun terakhir ini, pertumbuhan orang Kristen luar biasa di Indonesia, luar biasa. Saya kemarin ada di awal bulan lah ya tepatnya, ada di sebuah desa di kota Blitar. Saya masuk itu di gang, desa lah. Di sebuah gang yang cuma bisa 3 orang kali lewat. Saya nggak sadar di belakang itu ada sebuah tempat seperti lapangan besar terbuka sih ya, tapi ketutup atasnya. Itu ibadah Natal, orang-orang desa datang. Bapak Ibu tahu jumlahnya berapa? 4.000 orang, 4.000. Kaget saya. Saya sampai bilang, dari mana nih Pak? Gimana datangnya? Itu Pak, pakai motor lah dan lain sebagainya. Macet jalanan depan. Desa itu. Jadi bagi saya ya, saya tuh mau ingatkan kita semuanya juga. Yang mungkin banyak di kita yang gak pernah lihat di daerah-daerah. Indonesia ini kekristenan tidak terbendung karena sosial media. Dan ya kita pastinya sedih lah kalau kita lihat gereja disegel, gereja nggak dikasih izin, dibatalin ibadah rayanya, apalah itu. Tapi di satu sisi juga kita juga harus sadar bahwa itu memang sudah dinubuatkan di firman Tuhan kok. Di akhir zaman akan terjadi penganiayaan. Tapi satu hal juga di situ menunjukkan kepada banyak orang, ketika diviralin kan, menunjukkan ketika respon orang Kristen terhadap hal-hal seperti itu. Ketika mereka lakukan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang bertobat gara-gara itu. Di situ kasih Tuhan kelihatan, oh gitu toh kasihnya orang Kristen. Makanya jadilah kado terbaik bagi orang di sekitarmu. Ironis sebenarnya gini, ironisnya itu gini. Natal itu adalah perayaan sebuah agama yang paling populer di dunia. Nggak ada perayaan agama sepopuler Natal, nggak ada. Not even close. Dari lagunya coba, kurang keren apalagi lagu-lagu Natal. Dan itu udah generasi demi generasi. Dinyanyikan sama artis-artis yang ngetop. Bagus-bagus. Pohon Natal, ornamen Natal, kado, kultur di balik perayaan Natal. Wah, lilin. Di negara barat ada White Christmas, buka jendela, salju. Waduh, indah lah pokoknya. Jadi celebrated di mana-mana. Kenapa? Kenapa sampai orang yang non-Kristen pun suka? Itu karena sosok Yesusnya itu bagi mereka tidak menjadi ancaman. Cute, lucu, gemes. Terus mereka juga suka sama Yesus-Yesus yang selalu bagi mereka tuh kasih-kasih mujizat. Ketika dia mulai katakan saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia mulai menentang yang namanya nilai dunia. Ironis toh. Perayaan agama paling populer Natal, agama yang paling banyak dipersekusi di dunia, Kristen. Ayo. Karena gitu yang disukain tuh bayi Yesusnya. Yang disukain Yesus pembawa mujizat. Ketika bertentangan dengan logika manusia, dengan tatanan nilai kehidupan dia, Alkitab itu paradoks. Menentang logika manusia mengandung kebenaran, orang gak suka. Persekusi lah terjadi di mana-mana. Dan karena kasih itu tidak ada taranya, kasihnya Yesus itu gak ada taranya. Orang pelan-pelan berbondong-bondong terima Yesus. Itu sebabnya kepercayaan-kepercayaan yang lain terusik lah pastinya gitu. Apakah kita mengkristenkan orang? Enggak juga. Karena orang lihat aja pengalaman bagaimana orang Kristen respon tentang hal itu. Makanya jadilah kado terindah.
kita nggak pernah tahu siapa terima Yesus gara-gara ulah kita. Saya nggak bisa khotbah Pak, justru tindakan dan perkataanmu itu khotbahmu. Gak usah berdiri di mimbar, belum tentu orang efektif ada di atas mimbar ini seperti saya. Justru banyak orang efektif yang ada di marketplace, sebuah komunitas, yang orang lihat hidupnya dia tiap hari. Bapak Ibu kan cuma lihat saya di mimbar sini, kan harus tetap validasi hidup saya. Kalau saya penipu besar nih, kalau saya, Bapak Ibu kan harus validasi saya, tanya sama istri sama kedua anak saya di rumah. Seperti apa dia kalau di dalam tekanan, ayo. Tapi justru orang-orang seperti Bapak Ibu yang ada di marketplace, ada di komunitasnya, ketemu orang tiap hari, tau gak? Hidupmu jadi Alkitab terbuka bagi mereka. Itu yang dahsyat. Jadi yuk kita gini loh, kita nih masuk tanggal 26 dan seterusnya ya. Kita mulai kemas-kemas kan. Ornamen Natal, pohon Natal mulai disimpan buat kapan? Tahun depan. Makna Natalnya jangan disimpan. Jangan buat tahun depan lagi, hidupi. Kemudian bagikan itu kepada orang di sekitar kita. Itu kabar baik soalnya. Lewat hidupmu. Dimulai dari keluargamu lah. Ya. Dan saya berdoa, kenapa saya katakan ini? Karena gini. Di Kejadian 1 ya, ayat 1 sampai 4 kita baca ya. Ini adalah infrastrukturnya manusia yang diciptakan sama Tuhan dan dikembalikan ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Jadi infrastruktur waktu manusia diciptakan itu Tuhan sudah harus membuat wadahnya. Wadahnya udah harus ada, infrastrukturnya udah harus ada, kemudian baru manusia diciptakan. Nah ini kalau kita baca hanya dari sisi historical data saja, akhirnya kitab Kejadian hanya bagi kita Kejadian 1 dan 2 itu hanya proses kreasi aja udah. Tapi di situ ketika dimaknai dan diperhatikan dengan baik, itu tatanannya, urutannya, kronologisnya itu luar biasa sebenarnya. Ya, Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya aja Tuhan udah kasih tahu sama kita bahwa saya ciptakan waktu buat kamu. Saya ciptakan kronos buat kamu. Yang sekarang ini kita memang terjebak di dalam 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan masa tugas kita ditugaskan sama kerajaan sorga di Mazmur 90, 70 kalau kuat 80 tahun. Bahkan banyak yang setelah itu, sebelum itu sudah dipanggil pulang Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini, ketika kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan waktu, kita juga harus paham bahwa Tuhan hidup di luar kronosnya manusia. Dia adalah pemegang alfa dan omega, dia yang adalah awal dan akhir. Dan kalau kita pikir dari mana dia berasal, kita pasti pusing otak kita. Karena gak bisa dikonten sama pikiran kita yang sangat terbatas. Dari mana ya dia ya? Siapa yang ciptain dia ya? Gak ada lah. Terus gimana dong awalnya? Gak ada awalnya. Ayo. Gak masuk dalam pikiran manusia. Orang jadi stres mikirin gituan akhirnya. Itu sebabnya, itu juga akhirnya memberitahu kepada kita, tidak semua kalau kita baca Alkitab, kita langsung ngerti. Makanya jalan kebenaran dan hidup. Orang pasti bertanya, mana untungnya buat saya? Tuhan bilang, udah kamu masuk aja ke dalam jalan ini, kamu taat aja walaupun kamu belum ngerti beberapa firman ini. Nanti aku adalah penasehat ajaib. Selama kamu berjalan, aku adalah Allah yang perkasa. Aku akan kasih tahu sama kamu bahwa aku dahsyat. Aku akan kasih tahu sama kamu ujungnya adalah kekekalan, aku Bapa yang kekal. Dan selama kamu hidup, aku karuniakan kamu kedamaian yang luar biasa karena aku Raja Damai. Itu tatanan Yesaya 9 ayat 6 sampai kepada jalan kebenaran dan hidup gak bisa dipisahkan. Itu sebuah korelasi yang sungguh dahsyat. Ada 300 lebih loh nubuatan di perjanjian lama yang digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. Jadi ini ya, semua ini adalah infrastruktur yang Tuhan sudah buat kita. Dia udah kasih tahu dari awalnya. Bahkan manusia jatuh dalam dosa, langsung Kejadian 3 ayat 15, keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Itu udah melambangkan kehadiran daripada Yesus. Kemudian bayangan, metafor, kisah nubuatan terjadi sepanjang kalau kita baca perjanjian lama. Nah, pada mulanya alam menciptakan waktu, menciptakan langit, ruang, dan bumi, benda. Di dalam bumi ada tanah, ada air, dan seterusnya. Udah diciptain nih dari awal. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah ada airnya, gelap tapi semuanya. Gelap. Nah, gelap itu tidak menjadi infrastruktur bagi manusia, dan manusia tidak bisa hidup di dalam situ. Itu sebabnya kreasi yang pertama, setelah bumi itu ada,
yang diciptakan juga oleh firman-Nya adalah ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Pertama kali terdokumentasi Allah berfirman, keluar dari mulutnya perkataan pertama Allah yang didokumentasikan di Alkitab, yang masuk ke dalam proses kreasi adalah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, dipisahkan terang itu dari gelap. Oke, coba bayangin ini. Benda-benda di cakrawala yang selama ini kita berpikir bahwa itu sumber daripada terang, yang menerangi siang hari saya yaitu matahari, bulan pada malam hari dan bintang-bintang, itu baru diciptakan hari keempat. Jadi bulan, bintang dan matahari bukan sumber daripada terang. Terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Paham ya? Jadi itu semuanya benda-benda yang menghiasi cakrawala aja. Di balik itu ada terang Tuhan. Gak ada terang Tuhan mati mereka, cuma benda mati aja akhirnya. Gak ada apa-apanya, ada terang Tuhan. Dan bahkan firman itu menopang hidup manusia. Firman itu yang menopang karena diciptakan nama firman. Mereka bisa ada di atas, gak ada talinya loh. Coba, gelayutannya di atas, di cakrawala, di galaksi kita. Ayo. Makanya Ibrani mengatakan apa? Firman itu menopang ciptaannya dia. Berani-berani kita gak baca firman. Hidup kita gak ditopang akhirnya. Kita perlu fondasi loh. Kalau bukan firman jadi fondasi, kelarlah hidup manusia. Gak ada harapan, stres melulu, mempertanyakan Tuhan. Makanya saya selalu katakan sama jemaat, jangan anggap enteng firman. Firman tuh yang menciptakan segala-galanya, bahkan firman itu yang menciptakan terang. Dan karena firman itu yang menopang matahari, bulan dan bintang. Itu aja kalau kita lihat harus menjadikan kesadaran begitu. Iya ya. Kok saya berani-berani ya, nggak mau baca, nggak mau dengar firman, nggak mau merenungkan firman, masih mengandalkan orang, masih mengandalkan hal lain dalam dunia. Tapi udah terpojok Pak, justru Tuhan suka posisi-posisi kita yang terpojok. Karena disitulah kesaksian terbesar keluar. Udah nggak bisa Pak, udah nggak ada jalan Pak. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Nah itu yang Tuhan suka. Jadi kalau terpojok mengucap syukur aja. Karena Tuhan gak pernah stop bekerja. Dan seringkali kita gak bisa lihat dia bekerja. Dan pasti semua jawaban doa yang kita terima dari dia, mau sekarang, mau besok, mau kapan-kapan Tuhan kasih, terserah dia, karena itu waktu yang dia, pasti ujungnya bawa kebaikan. Gak mungkin enggak. Itu Tuhan. Nah ketika kita ngerti ini, bahwa firman itu yang menciptakan terang, ini kan terdistorsi sama iblis ketika manusia jatuh dalam dosa. Makanya kehadiran Yesus itu dilambangkan dengan dua hal ini. Dikonfirmasi sama Yohanes. Coba lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ayat 1 dulu, ayat 1. Ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Yohanes gak pernah mulai dari kelahiran Yesus, dia mulai dari infrastruktur awal. Dia kasih tahu bahwa awalnya begini, yang hadir tuh begini. Dipulihkan, yang rusak dipulihkan. Kenapa Yohanes dapat pewahyuan yang sangat dalam, tidak seperti Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas disebutnya synoptic gospel, Injil yang serupa. Yohanes beda sendiri, dia gak pernah bahas kelahiran yang secara kelahiran ada di Bethlehem. Dia membahas sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Dia katakan di ayat yang pertamanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, dirusak sama iblis, gak bisa digagalkan. Rencana Tuhan, infrastruktur Tuhan gak pernah bisa digagalkan. Dirusak iya, terdistorsi iya. Terjadi kegelapan di dalam dunia. Kristus hadir, dan ketika dia hadir, Yohanes memberitahu ini yang hadir. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu yang dia berikan untuk saudara sama saya ketika terima dia adalah terang manusia. Dibalikin seperti dulu. Karena itu adalah infrastruktur di mana manusia makmur hidup di dalamnya. Terang Tuhan. Makanya ketika kita mendengar firman ini, biarlah kalau nanti ada prosesi lilin dan lain sebagainya, kita mengerti. Jangan cuma nyala-nyalain lilin doang. Gak ngerti artinya. Terang itu dikembalikan dalam hidup kita, dan terang itu adalah wadah infrastruktur di mana manusia makmur hidup di dalamnya. Dan terang itu tidak bisa dipisahkan sama firman. Itu sebabnya Yohanes tulis di ayat 14. Dia bilang begini, firman itu telah menjadi manusia, menjelma jadi manusia, turun dari tahtanya. Di setiap Natal kita pergi atau pulang ke rumah kita. Kemarin saya lagi on the way ke mana ya? Ke Jember. Saya saking kebanyakan kota. Kemarin saya bangun di hotel, saya gini,
gue lagi di mana ya hari ini ya? Sampai lupa loh. Terus saya masuk ke koridor kamar saya ngetap di pintunya orang, kamarnya orang. Karena saya mikir tuh kamarnya saya ternyata tuh kamar 2 hari lalu di kota lain. Coba. Segini, kok nyala ya? Saya gini-gini lagi pintunya. Untung gak ada orang di dalam kayaknya. Terus baru ingat, iya ya itu kan 2 hari lalu di kota mana. Udah disorientasi lah pokoknya. Tapi lah itu Tuhan, saya mengucap syukur, Tuhan kasih kesehatan loh. Sampai hari ini saya bilang, Tuhan aku mau tidur cukup loh Tuhan, aku mau sehat loh Tuhan. Pimpin aku ke makanan yang tepat ya Tuhan. Pokoknya Tuhan pimpin ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kasih kesehatan, luar biasa kan Tuhan. Kenapa? Firman menopang. Saya bilang Tuhan, aku percaya Tuhan vitamin yang paling hebat buat roh, jiwa dan tubuhku firman Tuhan. Firman memberikan kesehatan. Jadi tiap hari bangun pagi, Tuhan makasih ya hari yang baru. Aku capek loh Tuhan, tapi aku percaya firman-Mu menopang aku. Aku sehat loh Tuhan, aku butuh sehat. Tiap hari. Nah bayangin orang ya, saya di pesawat. Terus ngobrol, ada yang ngobrol di belakang. Iya Pak, saya lagi mau pulang kampung, mau Natalan gitu. Orang pulang ke rumahnya kan. Satu-satunya pribadi yang meninggalkan rumahnya. Hanya Yesus. Firman menjelma jadi manusia. Bahkan Filipi mengatakan apa? Ia turun dari tahtanya menjadi sama seperti manusia. Wow. Kemudian dikatakan begini, ayat 14. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Saat itu dia diam di antara manusia toh. Dia berjalan bersama mereka, orang bisa pegang Tuhan, sosok yang menjelma jadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah di sini adalah prosesi pengorbanan terjadi. Dan waktu pengorbanan terjadi, kematian di kayu salib dimeterai dengan kebangkitannya dan dia naik ke sorga. Saat itu Roh Kudus diberikan toh. Artinya apa? Firman yang tadinya tinggal di tengah-tengah manusia, hari ini tinggal di dalam saudara sama saya. Oke, terang itu diberikan, firman itu dikembalikan. Semuanya dikembalikan, terang sama firman dikembalikan sekarang hidup di dalam sini. Nah ini yang jadi masalah nih. Perhatikan ini baik-baik. Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan sama apapun. Itu kedaulatan Tuhan. Terang Tuhan, terang Tuhan. Terang yang menghiasi cakrawala itu terang Tuhan. Tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dihancurkan karena itu sungguh adalah Tuhan sendiri. Namun, ini yang bahaya. Terang yang sudah dikasih di sini yang menjadi panduan kita. Kan ingat loh ya, pengorbanan itu terjadi buat saudara sama saya. Dunianya tidak ditebus. Dunianya makanya terjadi tetap banyak kegelapan, penyakit, bencana, kejahatan, terus ada. Makanya terang itu menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita, memberi harapan kepada banyak orang. Harusnya kan gitu. Nah, satu-satunya cara terang Tuhan itu bisa ditutup, bukan dipadamkan, ditutup, itu adalah ulah kita sendiri. Coba lihat. Matius pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Perhatikan kata-kata di Alkitab tuh nggak main-main, semuanya presisi, semuanya berkaitan. Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun oleh puluhan orang di tempat budaya bahasa yang berbeda-beda, tidak ada yang kontradiktif. Ya. Perhatikan ini, mata adalah pelita tubuh. Apalagi yang merupakan pelita? Firman. Firman adalah pelita. Oke. Mata adalah pintu gerbang hati. Sama seperti mulut, pintu gerbangnya tubuh. Mulut gak dijaga, tubuh sakit. Gak jaga makan, tubuhnya sakit. Mata gak dijaga, roh sama jiwanya sakit. Jadi mata adalah pelita tubuh, pintu gerbang hatimu. Yang sudah ditempatkan terang di dalamnya, firman tinggal di dalamnya. Jadi maksudnya adalah jaga matamu, baca firman. Renungkan firman. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jadikan itu budaya, gaya hidup tiap hari, bahkan warisan kepada anak-anakmu. Firman. Nah, dikatakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Mata gak dijaga, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang membaca firman, saya gak salahkan kalau kita nonton yang lain ya. Silakan aja mau nonton Netflix, drakor apa, gak masalah.
Tapi semua kekosongan di dalam hidup ini tidak bisa diisi sama hal-hal itu. Itu hanya sebagai hiburan, bukan sebagai bahan bakarnya kita, bukanlah. Itu hiburan. Itu pun harus terregulasi juga, nggak bisa sembarangan. Kita juga harus sortir apa yang kita lihat toh. Ya. Jadi itu intinya. Mata adalah pelita tubuh, matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Artinya terang itu terjaga. Perhatikan ini. Jika matamu jahat, ayat 23. Matanya nggak dijaga, matanya jahat, ya kan? Gelaplah seluruh tubuhmu. Terang yang ada di dalammu ditutup sama ulahmu sendiri. Jadi jika terang yang ada padamu, terang yang ada di sini yang udah dikasih sama Tuhan, dikembalikan sama Tuhan sebagai infrastruktur, sebagai wadahnya kita yang kita akan makmur hidup di dalamnya. Jika terang itu padamu itu gelap, karena gak jaga mata, betapa gelapnya kegelapannya itu. Karena di sekelilingmu udah gelap. Dunia tuh gelap. Terang itu hanya ada di dalammu ketika engkau terima dia sebagai juru selamat. Dan itu menjadikan engkau makmur harusnya. Jadi panduan. Maka firman kan panduan. Baca firman, iya ya harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Bisa banyak lah kalau bahasin itu. Keren-keren soalnya. Apa yang Tuhan bentangkan di firman Tuhan. Contoh misalnya, Samuel. Waktu dia mendengarkan suara Tuhan. Itu jelas firman Tuhan yang ngomong apa. Dia ada di bait Allah. Dan ada terang di situ. Ada lampunya yang terang. Lampu yang terang, firman. Dia ada di bait Allah, tubuh Kristus, komunitas. Di situ ada tabut perjanjian, tabutnya Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Di situ dia dengar suara Tuhan. Wow. Berarti apa? Ketika firman dibaca, ketika masuk ke dalam komunitas yang benar, tertanam di misalnya, ya, tertanam di gereja misalnya, kemudian sadar Tuhan hadir, Tuhan gak pernah ninggalin saya, itu kita sedang memposisikan diri kita untuk terus belajar dengar suara Tuhan. Dari itu aja, banyak Alkitab kasih tahu kunci-kuncinya. Nah, ketika kita ngerti ini, akhirnya kita mengerti bahwa firman itu dan terang itu adalah wadah kehidupan. Dan itu harusnya membawa kita kembali kepada kejadian 1. Apa sih yang waktu Tuhan udah ciptakan terang itu, Tuhan kasih apa sama manusia? Setelah terang itu ada. Banyak sebenarnya. Saya dari tadi liatin waktu. Saya nggak bisa terusin semuanya lah. Banyak banget. Kejadian 1 ayat 2 tuh, 1 dan 2 itu banyak banget. Ada tentang marketplace. Kejadian 2 ayat 5. Itu manusia diciptakan pertama kali dikasih lapangan pekerjaan. Gak pernah dikasih gereja lah. Marketplace. Makanya marketplace itu sakral. Besok masuk ke tempat pekerjaan, masih libur ya. Kalau udah masuk lagi, itu tempat yang kudus. Pertama kali belum ada hujan, karena belum ada orang yang mengelolanya. Semak dan tumbuhan harus dikelola. Semak berantakan, tumbuhan yang sudah ada harus di-maintain. Karena belum ada pengelolanya. Manusia dikasih marketplace. Mengelola bumi, pekerjaannya dia. Makanya jangan pernah pisah-pisahkan hari Minggu hari kudus Pak, hari Senin sampai hari Jumat hari kerja, enak aja. Hari Minggu hari kudus, hari Senin sampai hari Jumat, itu hari kudus di tempat pekerjaan. Makanya hari Minggu banyak orang bilang gini, hari kudus Pak, kudus mood. Makanya orang masuk ke dalam gereja semuanya shalom, manis-manis semuanya. Masuk ke tempat pekerjaan besok aslinya keluar lagi, enak aja, enggak gitu. Tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saudara sama saya gerejanya, ini gedungnya toh. Kita injakan kaki di tempat pekerjaan kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Itu prinsipnya, itu baru bahas itu. Belum lagi pernikahan. Belum lagi kenapa manusia gak baik kalau dia seorang diri. Syarat dengan banyak pewahyuan. Manusia jatuh dalam dosa. Itu ada juga nanti satu hari kita bahas. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Itu semuanya ada di situ. Nah yang penting deh, coba baca ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Itu identitas pertama kali Tuhan berikan kepada manusia. Ada di ayat itu. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, udah bosan mungkin ya baca ayat ini ya. Karena udah sering kedengar ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Banyak orang baca ini berpikir gini. Oh iya berarti Tuhan punya kuping, punya telinga, punya mata kayak saya. Firman menjelma jadi manusia. Ya oke lah. Tapi itu lebih kepada sekunder lah. Primernya bukan itu. Segambar dan serupa itu lebih dalam daripada itu. Bukan wujudnya, bukan itu. Supaya mereka berkuasa ya, menurut gambar dan rupa dia itu adalah identitas. Supaya, ingat ada kata supaya, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, ternak atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa, itu identitas, supaya dia bisa menguasai kehidupan. Makanya ada kata supaya. Kata supaya itu kata yang sangat penting karena itu artinya therefore, oleh sebab itu. Contoh, dengan kata supaya itu berarti kalau saya tidak lakukan bagian yang pertama, saya nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Saya ingin pandai, berarti saya harus sekolah supaya saya pandai. Saya harus nabung supaya saya bisa beli motor misalnya. Saya harus nabung supaya saya bisa DP rumah. Saya harus ikutan konseling pranikah supaya pernikahan saya berhasil misalnya. Makanya ada kata supaya. Jadi kalau kita nggak ngerti identitas kita segambar dan serupa, supayanya supaya kita menguasai bumi nggak terjadi. Kita nggak bisa menguasai hidup. Yang terjadi kebalikannya, hidup menguasai saya. Contoh, orang yang korupsi, yang sering kita lihat di TV ya. Itu artinya uang menguasai dia. Bukan dia menguasai uang. Orang yang menguasai uang, dia akan jujur, berintegritas. Orang yang dikuasai sama uang, dia akan kejar uang, bukan menguasai uang. Makanya uang kalau bisa bicara sama kita, dia akan bilang gini, udah kamu jadi bosnya, jangan saya jadi bosnya. Orang yang korupsi, hidupnya dikuasai uang, bukan dia menguasai uang. Orang yang keterikatan merokok, hidupnya dikuasai sama tembakau. Punya teman kayak gitu? Yang dikit-dikit habis makan nyari tempat ngerokok. Kalau di rumah saya ada beberapa seperti itu. Nongkrongnya di teras terus, gak pernah di dalam rumah. 4 bungkus, dikit-dikit cari tempat ngerokok. Wah terikat pokoknya. Tembakau menguasai dia. Orang yang suka minum minuman keras, bahan dasarnya buah misalnya. Konyol kan, buah-buahan menguasai dia. Orang yang terlibat pornografi, orang lain menguasai dia, ayo. Jadi semua yang dilakukan sama manusia karena dia gak ngerti. Yang namanya gambar dirinya tuh dirusak sama iblis, terdistorsi sama iblis. Sampai terjadi sedemikian rupa. Nah ini dia. Kita kalau baca ayat ini hanya sekelibet aja, kita mungkin kehilangan esensinya. Kira-kira 20 tahun yang lalu di kamar saya jam 11 malam. Saya gak pernah lupa ya, karena ini kejadian membangunkan istri saya. Dan saya gak pernah lupa waktu dia bangun, dia sampai begini, ada tikus ya, enggak, itu saya, saya bilang gitu. Karena saya lagi belajar ayat ini, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Bill, coba kamu mundur ke ayat 11, baca pelan-pelan deh. Jadi malam itu saya lagi merenung gitu, ngeliatin ini ayat, saya bilang Tuhan ini apa sih ayat artinya ya. Tiba-tiba malam hari itu Tuhan bilang coba baca ayat 11. Coba ayat 11 ya. Firman Tuhan bilang begini, berfirmanlah Allah, ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Di saat Tuhan akan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak langsung berfirman, langsung jadi tumbuhan enggak. Tuhan menggunakan tanah, Tuhan menjadikan tanah subsumber daripada tumbuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah, hei tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan menjadikan tanah itu sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi sekarang prinsipnya gini, segala sesuatu yang dipisahkan dari sumbernya tidak bisa berfungsi. Tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah mati nggak? Matilah. Jadi sambal goreng labu siam di atas meja, jadi wortel rebus, brokoli rebus gitu kan. Karena dipisahkan dari sumbernya. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa Tuhan berfirman ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan di bawah air? Itu ada di ayat 20. Coba lihat ayat 20. Ayat 20 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, let the water produce, biarkan air mengeluarkan. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi Tuhan berfirman loh kepada air, hei air, keluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumber daripada ikan adalah air. Ikan dipisahkan dari air mati gak? Mati, jadi gurame bakar, jadi sushi, mati dia. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Alkitab mencatat di ayat 24, Tuhan berfirman kepada bumi, hendaklah bumi
mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan binatang liar. Binatang-binatang ini dipisahkan dari habitatnya, gak bisa berfungsi. Saya pergi ke peternakan luwak, karena saya suka minum kopi. Pernah minum kopi luwak? Tahu caranya jadi kopi luwak? Tahu ya? Gak jijik ya? Gak apa-apa ya? Jangan dipikirin ya. Yang gak ngerti, pokoknya luwak itu makan biji kopi, terfermentasi dalam sini, jadi kotoran, biji kopi diambil dari kotornya, dijadikan kopi. Mahal lagi. Ada sih yang ngomong gini, ih jijik gitu. Nah, datang nih ke peternakan kopi di Ubud, Bali. Dia bilang gini sama saya, kalau itu luwak ditaruh di kandang Pak, dia stres. Nanti fermentasi di dalam sini dia campur sama asam lambung. Kopinya gak enak. Makanya dia harus ada di tempat yang terbuka. Jadi itu di belakang itu tetap hutan konservasinya. Dan dia akan cari di pohon-pohon tertentu, dia di mana hidup di dalam habitatnya, dia oke. Kopinya kualitas baik. Jadi segala sesuatu yang diciptakan sama Tuhan harus melekat kepada sumbernya. Pertanyaan yang paling penting, ini yang membuat saya loncat dari kursi saya di malam hari itu. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika menciptakan saudara dan saya? Maka Roh Kudus malam itu bilang gini, baca ayat 26, setelah kamu baca ayat 11, 20 dan 24, bacanya pelan-pelan. Saya bacanya pelan-pelan ya, ayat 26 coba lihat, yang bagian pertama aja. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak pernah berfirman kepada tanah, kepada air, kepada bumi ketika dia menciptakan saudara dan saya. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Itu kata artian Tritunggal terjadi di sini. Kata Tritunggal gak pernah ada di Alkitab. Tapi pertama kali impresi Tritunggal muncul, lihat ini. Berarti sumber daripada kita, Tuhan. Berani-berani terpisah dari firman. Berani-berani terpisah dari apapun yang Tuhan sudah rancangkan buat hidup kita. Gak berfungsi kitanya. Tapi Pak, kita kan diciptakan dari debu sama tanah, itu bahan baku bukan sumber. Sumbernya Tuhan kok. Tuhan gak pernah bilang gini, hendaklah debu sama tanah mengeluarkan manusia, gak pernah. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar seperti kita. Itu identitas kita. Dahsyat kan? Dahsyatnya luar biasa. Nah, ini terdistorsi sama iblis. Terdistorsi lah. Makanya salah satunya adalah manusia beranggapan identitas dia tuh di atas harta, jabatan, status, ketenaran, sama uang. Makanya manusia mulai dibentur-benturkan sama iblis, banding-bandingin dirinya sama orang lain. Kalau saya nggak punya ini berarti saya belum masuk di dalam kasta ini, segmentasi ini, saya belum sekaya dia, sehebat dia. Jangan percaya kebohongan iblis. Makanya di Jakarta keluar sebuah istilah di tahun 80-an, gengsi. Gengsi itu berarti kita berusaha membuktikan diri kita sama orang lain, bukan sama Tuhan. Di tahun 2000, ingat gak ada Nokia Communicator? Yang iya seumuran sama gue. Yang masih muda-muda, apaan tuh? Pokoknya kalau hari ini seperti Samsung Fold, tapi dia Nokia, dia gak berwarna, dia bertransisi mulai warna. Gak ada juga yang namanya WhatsApp, gak ada, cuma bisa telepon, terima telepon, sama paling email kalau gak salah. Bentuknya gede kayak begini, beratnya minta ampun kayak batu bata. Untuk nimpuk maling lumayan tuh katanya orang-orang zaman itu ya. Harganya 12 juta, tidak ada cicilan BCA. Jadi kalau mau beli, cash lo beli. Mahal banget, bayangin 12 juta tahun 2000, mahal banget kan. Teman saya, tinggal di kos-kosan, baru mulai pekerjaannya dia entry level, teman baik. Beli Nokia Communicator. Pertanyaan dong, teman baik kan, lu uang dari mana? Gue minjem bil sama teman gue, ntar gue balikin pakai bunga. Kan gaji lu cuma segitu, ngapain? Gue punya Nokia Sony Ericsson cuma 700.000 nih. Ngapain lu beli HP semahal itu? Lu mahal banget 12 juta. Tahu nggak ujung-ujungnya dia ngaku, dia ngomong gini, malu Bil, kalau ngumpul sama teman-teman semua udah pada punya, gue nggak punya. Geng sih. Satu hari
Pertama kali saya lihat nih Nokia Communicator tuh punya dia itu pas kita lagi makan malam di Planet Hollywood. Ingat gak Planet Hollywood? Yang seumuran banyak juga ya sini. Yang adik-adik dulu ada lah namanya Planet Hollywood. Dia kayak hard rock gitu, cuman movies lah, memorabilia. Keren loh di Gatot Subroto ya, keren loh. Ada Arnold pakai Terminator, keren lah. Kita lagi makan malam di situ, duduk. Dia buka tuh Nokia Communicator di atas meja. Wah jadi beli loh. Ih keren juga, emang keren sih. Ya, HP kita kan dulu kecil-kecil. Orang pada pakai pager sini. Tahu gak? Pager, adik-adik dulu ada namanya pager, bergetar. Tiba-tiba kita lagi jalan gitu. Ada pager bergetar. Terus kita bisa telepon operatornya. Nanya pesannya apa, kirim pesan juga lewat operator. Nah, dia buka ya. Dapat SMS dia. Ih keren juga ya, iya. Makanya beli Bill gitu. Tiba-tiba dia bisikin saya, gue pinjam HP lo dong Bill. Buat apaan? Balesin SMS. Emang kenapa HP lo? Kagak ada pulsa. Dah. HP 12 juta gak ada pulsa, gimana sih? Nah di depan situ ada meja jualan pulsa. Udah lo beli aja 100 ribu. Gak ada duit. Dah. Punya HP 12 juta, maksa kan? 100 ribu gak punya. Geng sih, hati-hati loh. Karena orang gengsi gak pernah ngaku dia gengsi. Kenapa dia gak ngaku? Karena dia gengsi dia ngaku. Orang yang minta doa sama hamba Tuhan, banyak yang dalam hal begini, tolong doakan Pak, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah penyakit. Gak ada orang datang gini, Pak doain Pak saya gengsi, soalnya gak ada. Dia gengsi untuk kasih tahu, dia gengsi, bingung gak tuh? Jadi hati-hati, itu gambaran rupa Tuhan tuh terlalu dahsyat. Ya, saya tutup sama ini, ayat 29. Ini bicara juga tentang provisi Tuhan. Jadi bayangin ya, infrastrukturnya dibangun loh sama Tuhan, di dalam terangnya Tuhan. Nah salah satunya yang dahsyat banget adalah provisinya Tuhan nyata buat manusia. Ayat 29 coba lihat. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi apa? Makananmu. Manusia hidup saat itu membutuhkan makanan, itu artian daripada ayat ini adalah provisimu, hari esokmu, kebutuhanmu sudah aku siapkan yang terbaik. Tahun 2026 Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kita. Tenang, ya aman semuanya. Nah ingat di kalimat ini, di ayat ini ada kata biji diulang sampai 2 kali. Setiap kali ada pengulangan, setiap kali ada the first word mention atau dikatakan pertama, itu selalu ada unsur artian yang sangat dalam. Kata tabir misalnya, lihat di perjanjian lama, perjanjian baru. Pertama kali itu harus diselidiki, artinya apa ini? Kata pengharapan pertama kali, itu diberikan kepada siapa? Itu kalau diteliti luar biasa. Nah, ketika terjadi pengulangan, itu ada penekanan yang luar biasa. Ketika kata berbiji diulang sampai 2 kali, maksudnya adalah setiap kali Tuhan titipkan sesuatu dalam hidup kita, selalu ada unsur biji yang harus ditabur kembali. Uang dititipin nama Tuhan harus ada unsur bijinya yang harus ditabur. Talenta diberikan nama Tuhan, beda-beda tuh talenta kita harus ditabur, diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan berikan harus ditabur waktunya, ada unsur bijinya gitu loh. Nah ini ayat, terjadi sesuatu hal yang sungguh indah sama seorang teman saya. Kejadian ini sudah kira-kira belasan tahun yang lalu lah. Dia diperhadapkan sama kontrak sinetron yang ratusan juta saat itu, besar sekali. Dan dia diperhadapkan dengan panggilan Tuhan untuk full time buat Tuhan. Nah dia ngomong sama saya, Bill doain gue ya, teman baik. Doain gue, kalau gue turn down ini kontrak sinetron, gue masuk ke dalam ministry gue yang baru gue rintis ini, gue dalam 3 bulan ke depan saving gue habis Bill. Dan gue nih punya anak umur 3 tahun lo, tau lah. Dia berdoa, dia bergumul, setelah berapa minggu dia balik sama saya, dia bilang, Bill, gue udah ambil keputusan. Gue akan full time buat Tuhan. Nah benar, setelah 3 bulan habis duitnya. Nah waktu habis duitnya, itu ada titik di mana momen terakhir susunya udah habis buat anaknya. Itu kejadian di malam hari, susunya habis, dia kasih sama anaknya, dia ngomong gini sama istrinya, besok pagi nih anak bangun susu udah gak ada. Masalahnya adalah, kalau pakai logika manusia, itu kejadian kira-kira jam 8 malam. Jadi dia harusnya kalau pikiran manusia, supermarket masih buka nih, gue pinjam duit aja sama teman sama keluarga. Bisa beli susu buat besok pagi. Dia gak lakukan itu. Dia berdoa, dia bilang, dia angkat kaleng susunya. Tuhan, habis Tuhan. Aku percaya Engkau sumber atas segala sumber Tuhan. Dia buang kaleng susunya. Dia berdoa jam 8 malam.
Besok pagi, jam 6 pagi anaknya nangis, terbangunlah mereka. Hampir dia bilang gini sama istrinya, udah buatin teh manis aja katanya. Waktu dia keluar dari kamarnya, di atas meja makan, itu ada kaleng susu baru, tulisannya jumbo size. Bukan yang kemarin. Kaget dia. Dia cek ke dapur, masih ada bekas yang kemarin. Dia bilang gini sama saya, pertama kali gue ngelihat kaleng susu gue ketakutan. Karena biasanya gue teduh kan itu makanan anak gue. Pertama kali gue lihat sampai gue toel-toel begini katanya. Karena kaget lah, ini dari mana nih? Dan jumbo size lagi gede banget gitu. Lagi dalam kebingungan, mbaknya keluar dari kamar. Mbak, dari mana nih mbak? Mbak di rumah bilang gini, loh pak itu kan mertua bapak tadi pagi nganterin jam 5 pagi ke sini. Loh bapak gak tahu? Dia gak tahu. Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tau mama? Enggak. Mereka berdua telepon mamanya. Mah, makasih ya mah dibeliin susu. Mama kok tahu kita gak punya susu? Mamanya bilang gini, mama gak tahu? Lu gimana ceritanya? Mamanya ngomong gini, tadi malam mama lagi di supermarket. Mama udah mau check out di counter. Tiba-tiba mama lagi mau check out, mama inget pengen beliin susu buat cucu. Jadi mama ambil lagi susunya, mama check out. Ditanya sama anaknya, kira-kira jam berapa tuh mah? Jam 8 malam. Saat apa? Mereka berdoa. Saat mereka percaya sama provisi Tuhan, di situ pintu surga terbuka. Oh gitu mah? Wah udah mereka kasih kesaksiannya. Mamanya beliin, pertanyaan kedua dong. Kok bisa jam 5 pagi mama ngedropin di rumah, ayo. Kan bisa antara sore, bisa besok. Mamanya bilang gini, mamanya ini property agent. Mamanya ada meeting di Bandung jam 8 pagi. Mamanya bilang gini, mama tuh ada meeting di Bandung jam 8. Jadi mama berangkat dari rumah jam 5. Rumah mamanya sama rumah mereka deket. Jadi mamanya bilang gini, ya mama kan pas mau masuk pintu tol lewat rumah kamu. Sekalian aja mama ngedropin susunya. Mamanya tektok loh hari itu dari Bandung. Dia bisa balik sore, bisa baru nganter sore. Kenapa dianterin pagi? Karena Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu on time. Tuhan selalu on time. Kebutuhan sederhana loh. Sederhana. Dan dia bilang, waktu saya sharing tentang kejadian 1:29, dia bilang gini, bener banget Bill. Kebutuhan kita sudah ditanggung penuh sama dia. Ya, itu sebabnya biarlah kehadiran Yesus dalam hidup kita. Di mana kita merayakan Natal dan kemudian mau masuk ke dalam tahun yang baru. Ingat, dia adalah firman yang menjelma jadi manusia. Dia adalah terang itu sendiri. Dan hari ini terang dan firman itu tinggal di dalam kita. Jangan sampai padam. Jaga matamu, jaga telingamu, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Dan lihat pengharapan demi pengharapan dan profesi demi profesi menjadi bagian dari hidupmu. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat musim yang indah ini. Dan kami percaya di saat Natal ini terlebih lagi khususnya mau masuk ke dalam tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, provisi Tuhan gak pernah gagal. Tuhan terima kasih Engkau sudah mengembalikan infrastruktur yang membuat manusia itu makmur. Yaitu firman dan terang yang kembali diberikan di dalam kami. Kami gak mau sia-siakan. Kami mau hidupi. Dan kami mau kehidupan kami betul-betul Tuhan. Karena terang itu terus bernyala. Menjadi panduan dalam langkah-langkah hidup kami. Membawa pengharapan, membawa terang di dalam dunia yang gelap ini. Sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Itu sebabnya firman dikatakan pelita. Itu sebabnya kami harus jaga mata kami Tuhan. Jaga telinga kami. Supaya pintu gerbang hati kami dipenuhi dengan firman. Dipenuhi dengan terang itu. Kami gak mau sia-siakan kehadiran-Mu. Itu sebabnya makna Natal ini Tuhan akan terus kami bawa dan hidupi sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini dan hamba berdoa pasti banyak kesaksian yang keluar dari hidup anak-anak-Mu khususnya nanti di tahun yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Mewakili Gembala, Pengerja, dan Jemaat GBPRJ, terima kasih atas pelayanan hambanya, Pastor Billy Lantang. Kiranya Tuhan memberkati Pastor serta keluarga berlimpah. Baik, GBPRJ rindu untuk menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di ibadah kedua ini, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir?
Baik, ini menjadi tugas setiap kita untuk membawa kerabat, orang-orang terdekat, dan keluarga kita beribadah dan bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Amin. Sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu dapat melakukan scan kris yang tertera di depan kursi Bapak Ibu semua atau yang tertera di depan layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai, dapat melambaikan tangannya agar pengerja dapat membantu memberikan amplop persembahan. Apabila sudah siap, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan, setelah itu akan dilanjutkan oleh doa tutup dan doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor Billy Antang ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk tahun 2025 ini Tuhan. Tahun yang penuh berkat Tuhan, tahun yang penuh mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun 2026 Kau akan memberkati kami terus berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Jemaat GB Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Setiap akhir tahun saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan.
Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel, Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu, selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas,
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.